Karena buktinya masuk 9. Dan 9 itu dekat, sedikit. Ya, dan bukti itu kan disebutkan tongkat jadi ular, tangannya berusaha menjadi putih, lalu ada topan dan banjir bandang, ada belalang, ada kutu, ada katak, ada air yang berubah jadi darah, kering paceklik dan membelah lautan. Itu disebutkan nanti di surah Al-A'raf 133. Ya. Karena buktinya baru 9, bolehlah bertanya. Bolehlah banyak bertanya. Makanya fas'al Bani Israel. Karena baru 9. Sementara di surat Al-Baqarah tadi, kam ataina. Betapa banyaknya. Kalau bukti yang sudah datang itu betapa banyaknya, ya sangat banyak, maka sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Itu artinya kalau sudah banyak data, fakta, bukti, ya jangan bertanya lagi, kurangilah bertanya. Tapi jika data belum cukup, ya fakta masih sedikit, ya bukti-bukti masih belum lengkap, maka silakanlah bertanya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Isra ayat 101 dan surat Al-Baqarah ayat 211. Kita baca ayatnya. Al-Isra 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin. Fas'al Bani Israel iz ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashuran. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa 9 bukti yang nyata bahwa dia seorang nabi. Dan tanyalah Bani Israel ketika dia datang kepada mereka. Dan Fir'aun berkata kepada Musa, sesungguhnya aku meyakini engkau Musa adalah orang yang kena sihir. Itu artinya surat Al-Isra 101. Di Al-Baqarah 211. Katalah sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinatin. Man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul iqab. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyaknya bukti-bukti yang kami berikan, ya, kepada mereka, ya. Dan siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras azabnya. Jadi ini ayat sama, ya, agar ya ditanya Bani Israel, tanya berapa banyak bukti yang datang ke mereka. Dan di surah Al-Isra tanyalah Bani Israel, ya, ketika bukti-bukti datang kepada mereka. Ada hal yang menarik. Ketika Allah suruh kita, tanyalah Bani Israel, maka perintah tanya itu bentuk katanya berbeda. Di surat Al-Isra 101 itu fas'al. Fas'al ini dari kata sa'ala, yas'alu, is'al. Itu normal. Tapi di surat Al-Baqarah 211 bukan fas'al, tapi sal. Jadi kata sa'ala mudari'nya yas'alu. Amarnya atau imperatifnya itu is'al. Itu normalnya, is'al. Dan itu digunakan di ayat 101 surat Al-Isra. Tapi di Al-Baqarah 211 bukan is'al, bukan fas'al, sal. Dibuang hamzahnya, ya. Dibuang hamzahnya sehingga hurufnya menjadi sedikit, dibuang alifnya. Harusnya is'al menjadi sal.
Sehingga tinggal 2 huruf lagi. Harusnya is'al atau fas'al. Kenapa begitu? Karena ada satu kaidah dalam ilmu semantik. Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-makna. Bertambahnya bangunan huruf, bertambah kekuatan makna. Berkurangnya bangunan huruf, bangunan kata, berkurang pula kekuatan makna. Bertambahnya bangunan kata, bangunan kalimat, bertambah pula bangun maknanya. Itu kaidahnya. Kalau begitu, sal itu maknanya sedikit bertanya. Karena hurufnya sedikit, cuma 2. Kalau fas'al, is'al berarti banyak bertanya. Kenapa begitu? Kenapa di surat Al-Isra 101 boleh banyak bertanya? Kenapa di surat Al-Baqarah 201 sedikit bertanya? Karena konteksnya beda. Di surat Al-Isra itu didatangkan hanya 9 bukti. Tis'a ayat, 9 bukti. Karena buktinya 9, maka mungkin perlu banyak bertanya. Sementara di surat Al-Baqarah 211 itu yang didatangkan bukti yang banyak, makanya kam atainahum min ayatin bayyinah. Jadi kam atainahum min ayat itu kam khabariyah namanya. Kam yang menunjukkan makna kasrah. Berapa banyaknya. Nah, jadi kam atainahum itu menunjukkan makna kasrah. Betapa banyaknya bukti yang sudah diberikan. Kalau bukti sudah banyak, untuk apa bertanya lagi? Karena itu sal. Sudahlah, karena bukti kan terlalu banyak, untuk apa lagi bertanya? Sementara di surat Al-Isra, buktinya cuma 9. Walakad ataina Musa tis'a ayat. Berarti sedikit, cuma 9. Kalau bukti masih sedikit, bolehlah bertanya. Makanya fas'al, jumlah hurufnya lebih banyak. Karena buktinya masuk 9. Dan 9 itu dekat, sedikit. Ya, dan bukti itu kan disebutkan. Tongkat jadi ular, tangannya berusaha menjadi putih, lalu ada topan dan banjir bandang, ada belalang, ada kutu, ada kata, ada air yang berubah jadi darah, kering paceklik dan membelah lautan. Itu disebutkan nanti di surah Al-A'raf 133. Ya. Karena buktinya baru 9, bolehlah bertanya. Bolehlah banyak bertanya. Makanya fas'al Bani Israel. Karena baru 9. Sementara di surat Al-Baqarah tadi kam ataina. Betapa banyaknya. Kalau bukti yang sudah datang itu betapa banyaknya, ya sangat banyak, maka sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Itu artinya kalau sudah banyak data, fakta, bukti, ya jangan bertanya lagi, kurangilah bertanya. Tapi jika data belum cukup, ya fakta masih sedikit, ya bukti-bukti masih belum lengkap, maka silakanlah bertanya. Nah, itu rahasianya kenapa ada kata fas'al, ada kata sal, walaupun sama bertanya. Tapi secara morfologi itu bentuknya berbeda. Yang satu normal, is'al, yang satu dikurangi, yang menjadi sal, 2 huruf dibuang, alif yang wasal, hamzah wasal di awal, dan hamzah yang karena sa'alat disebut dengan kata kerja bentuk mahmuz yang dibangun dengan hamzah. Nah, begitulah rahasianya. Maka kalau sudah jelas, bukti sudah banyak, jangan bertanya lagi, dan minimal bertanyalah dengan bentuk yang minimal. Ya, karena bukti sudah banyak, apalagi bertanya. Begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.